Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, kita berjumpa lagi pada pertemuan ini di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 bersama Bunda Rahma dan Ustadz Edi. Untuk memulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak bunda, pertemuan ini kita sudah masuk di tema 4, yaitu globalisasi. Subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Materi apa yang akan kita bahas pada subtema 1 ini? Mari kita simak bersama-sama. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi sudah pernah kita bahas sebelumnya di tema 3. Siapa yang masih ingat dengan teks eksplanasi? Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Nah, Bunda Rahma ingatkan kembali ya. Teks eksplanasi adalah teks non-fiksi yang berisi penjelasan suatu hal, peristiwa, atau fenomena alam, sosial, maupun budaya. Tentu saja harus sesuai dengan fakta dan data. Nah, anak-anak bunda, teks eksplanasi ini mempunyai struktur bagian-bagian loh. Wah, apa ya struktur teks eksplanasi itu? Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian pembuka teks eksplanasi. Bagian pembuka ini biasanya berisi informasi umum terhadap suatu fenomena yang dibicarakan dalam teks tersebut. Biasanya letaknya di awal teks. Kemudian bagian struktur teks eksplanasi yang kedua adalah deret penjelas atau isi. Berisi informasi berupa proses atau urutan sebab akibat terjadinya suatu fenomena yang dibahas pada teks tersebut. Bagian struktur eksplanasi yang ketiga adalah interpretasi atau biasa kita sebut dengan simpulan. Berisi tanggapan terhadap pernyataan yang dijelaskan dalam teks. Seringnya kita temui di bagian akhir teks eksplanasi. Anak-anak bunda, teks eksplanasi itu berisi tentang informasi yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Namun, bagaimana cara menggali informasi dalam teks eksplanasi? Caranya adalah yang pertama, tentunya kita membaca atau mendengarkan teks tersebut dengan seksama dan memahaminya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan topik yang dibicarakan atau yang dibahas dalam teks itu secara umum. Topiknya tentang apa? Kemudian yang ketiga, menentukan informasi penting dari setiap paragraf-paragrafnya dari teks eksplanasi itu. Jadi kita bisa garis bawahi, walaupun setiap paragrafnya itu panjang, namun kita bisa ambil inti dari informasi yang pentingnya saja pada masing-masing teks. Sehingga kita mengetahui, ternyata paragraf 1 bagian apa? Pernyataan umum, deretan jelas, atau interpretasi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita baca teks berikut ini yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Canggih untuk Menghasilkan Energi. Pada era globalisasi saat ini, teknologi menjadi hal yang tidak asing lagi. Bahkan seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang hingga menjadi teknologi canggih. Kecanggihan teknologi tersebut dapat dijumpai di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang energi listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi dari alam. Salah satu sumber energi dari alam yang masih dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik adalah batu bara. Pembangkit listrik berbahan batu bara dianggap mencemari lingkungan, menimbulkan
polusi asap hitam, dan dampak kerusakan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, pada era globalisasi ini, para peneliti berlomba-lomba mencari cara lain untuk menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi canggih merupakan salah satu cara bagi para peneliti untuk menghasilkan energi listrik. Penggunaan teknologi untuk menghasilkan listrik menjadi cara yang cukup ampuh. Melalui teknologi yang canggih, para peneliti dapat memanfaatkan energi terbarukan. Lanjut lagi. Sebagai bahan utama penghasil listrik, seperti matahari, angin, gelombang laut, dan panas bumi. Para peneliti pun menciptakan berbagai alat yang dapat membantu untuk mengubah energi-energi tersebut menjadi energi listrik, seperti panel surya, turbin, kincir angin. Penemuan-penemuan itulah yang menjadi ide awal pembuatan PLTS, PLTB, PLTG, dan PLTPB. Penggunaan teknologi tentunya memiliki beberapa dampak positif bagi banyak bidang dalam kehidupan, termasuk bidang energi. Dengan adanya teknologi canggih, kini manusia tidak perlu khawatir terhadap dampak buruk pembangkit listrik terhadap lingkungan. Keberadaan teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi manusia untuk terus berinovasi dalam melakukan segala aktivitasnya. Nah, anak-anak Bunda, coba kita lihat lagi. Nah, kita hitung dulu paragrafnya pada teks ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, ini sambungan dari paragraf 4 ya. 5. Jadi semua teks ini semuanya ada 5 paragraf. Oke, kita akan mengetahui bagian-bagian struktur eksplanasi dari teks tersebut. Nah, pernyataan umum. Pernyataan umum ada pada paragraf ke-1. Informasi pentingnya yaitu perkembangan teknologi dalam bidang kehidupan, termasuk bidang energi. Ya, jadi secara umumnya saja, tidak perlu semua paragraf 1 ditulis semuanya. Kemudian kita lihat struktur yang lainnya. Nah, struktur eksplanasi yang kedua adalah deret penjelas. Ada di paragraf apa saja deret penjelas ini? Ada di paragraf 2, 3, dan 4. Ada 3 paragraf. Paragraf 2, 3, dan 4. Wow, panjang ya. Kalau kita mau tuliskan semuanya, maka kita ambil saja informasi-informasi yang pentingnya, inti-intinya saja. Yaitu energi listrik memanfaatkan sumber energi alam karena berdampak merusak lingkungan. Peneliti menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan energi listrik. Bahan utama penghasil listrik adalah matahari, angin, gelombang laut, dan panas bumi. Ya, jadi awalnya energi alam, tapi karena energi alam ini banyak dampaknya ya, dampaknya itu dapat merusak lingkungan. Peneliti akhirnya melakukan penelitian menggunakan bahan baku yang lainnya, yaitu matahari, angin, gelombang laut, dan panas bumi. Kemudian struktur yang ketiga yaitu interpretasi atau kesimpulan. Ada di paragraf 5, paragraf yang terakhir. Tidak perlu juga kita tuliskan semuanya. Cukup informasi yang pentingnya saja. Kesimpulannya adalah keberadaan teknologi memberikan kemudahan
bagi manusia untuk terus berinovasi dalam melakukan segala aktivitasnya. Nah, demikianlah tentang teks eksplanasi dan struktur bagian-bagiannya. Kita melafazkan bahamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.